Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu, seorang alim, seorang sufi, ulama minas shalihin. Suatu hari beliau ingin pergi haji. Begitu beliau ingin pergi haji, baru ingin beranjak keluar dari kotanya, di satu riwayat ada diceritakan sudah keluar dari kotanya Abdullah bin Mubarak. Sedang berjalan, Abdullah bin Mubarak ngelihat ada seorang perempuan lagi ngumpulin sisa-sisa makanan dari tempat sampah. Yang mana tempat sampah itu ada barang-barang yang udah najis, bahkan kotor bahkan najis. Abdullah bin Mubarak ini alim faqih, orang ahli fikih, ahli hukum. Negur ini perempuan. Ya amatullah, wahai ibu, wahai perempuan, kenapa kau ngambil sisa-sisa makanan tuh di tempat sampah, di tempat kotor? Itu kan campur, ada najis. Bahwa Allah setelah ngelarang kita makan makanan yang kotor, apalagi najis. Ini perempuan bilang, wahai lelaki, kalian ini rombongan mau pergi haji, pergi deh sana, jangan urusin aku. Barang yang kotor, barang yang najis nggak boleh dimakan bagi kalian, bagi aku boleh. Bingung Abdullah bin Mubarak. Hukum najis, hukum kotor sama semua. Benar. Mau bagi kita kayak mau bagi semua orang, ya najis, kotor. Dilarang agama, dilarang. Terus kata ini ibu, ya Abdullah bin Mubarak, yang ibu tahu, bukankah najis itu dilarang bagi orang yang normal, keadaan makannya dia, keadaan kemampuannya dia. Tapi bagi orang yang kelaparan, yang darurat, nggak bisa punya apa-apa kecuali apa yang dia hadapin. Aku memiliki 4 anak yatim dan keadaan kami sangat-sangat miskin. Bukankah di dalam syariat dikecualikan bagi orang yang mudhar, bagi orang yang terpaksa, boleh memakan makanan yang najis? Bukankah seperti itu yang ada di ilmu fikih? Bukankah ada itu di dalam syariatnya Allah? Bingung Abdullah bin Mubarak, turunlah beliau dari kendaraannya. Ditanya, wahai ibu, siapakah dirimu? Apakah penting bagimu? Pergi deh, jalan deh. Ini ibu nggak minta. Ini ibu nggak minta. Jalan aja, engkau kan mau pergi haji. Aku ingin tahu siapa dirimu. Bingung nih Abdullah bin Mubarak, nih aliman nih ibu. Aku fulanah binti fulan bin fulan ibni Hasanus Sibit ibni Husain ibni Hasan al-Sibit ibn Ali bin Abi Thalib ibn Fatimatuz Zahra binti Rasulillah. Aku fulan bin Hasan al-Sibit, kakekku Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Engkau seorang ahlul bait. Betul wahai Abdullah bin Mubarak. Aku memiliki anak yatim. Anak-anakku, suamiku sudah meninggal. Kami tidak punya apa-apa untuk kami makan. Kalau begitu, semua harta yang aku ingin pergi ke Mekah dan Madinah, saat ini juga aku akan kasih kepadamu. Kata ini ibu, ya Abdullah bin, kau pergi dengan rombonganmu. Kau lagi bawa rombongan. Enggak. Ngapain aku datang ke Mekah ke Madinah sehingga aku tinggalkan? Aku tahu ada anak cucunya di sini sedang kelaparan, ingin makan makanan yang najis. Allah. Akhirnya Abdullah bin Mubarak kasih semuanya buat. Kata ini ibu pergi. Enggak, aku ditinggalinlah seluruh harta yang ingin untuk ke Mekah ke Madinah. Udah mau jalan, bahkan di dalam cerita udah jalan. Pulang lagi Abdullah bin Mubarak meninggalkan harta seluruhnya untuk ibu daripada cucu-cucu Rasulullah SAW. Karena nih ibu lagi ngambilin makanan yang najis, bangke ibaratnya.
Udah kotor, udah najis. Pulanglah Abdullah bin Mubarak. Meninggalkan rombongan-rombongan terus. Kata Abdullah bin Mubarak, terus rombongan ke Mekah, Madinah. Aku pulang. Pulanglah Abdullah bin Mubarak. Setelah lewat hari-hari haji, rombongan yang tadi datang tuh udah berhari-hari, pulang. Mereka mengucapkan berbondong-bondong ke rumahnya Abdullah bin Mubarak, bergantian satu sama lain. Memberi ucapan hajjan mabrur, wa sa'yan mashkur, wa tijaratan lam tabur. Haji yang mabrur ya Syekh Abdullah bin Mubarak, wa umrah makbulah. Bingung ucapan-ucapan ucapan kepada Abdullah bin Mubarak bahwa hajinya mabrur, umrahnya diterima. Kata Abdullah bin Mubarak, enggak, aku enggak haji kan, aku kan pulang. Kata ini rombongan, enggak, kami benar-benar lihat engkau ada di sana. Setiap kami tawaf, engkau bertawaf bersama kami. Kami melihat engkau tawaf. Setiap kami sholat, engkau ada di situ. Setiap kami ziarah kepada Rasulullah, engkau ada, ya Abdullah bin Mubarak. Setiap 5 waktu engkau ada di masjid. Di Arafah engkau ada di wukuf. Kami semua melihat kok. Cuma engkau memang menyendiri, sendirian. Kami nggak ada yang segan untuk mendekatimu. Bingung, aku nggak pergi. Udah pulanglah ini para tamu. Tidurlah Abdullah bin Mubarak. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Tersenyumlah Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Mubarak. Apa kata Rasulullah? Laqad ahsanta ila ihda banati ya Abdullah bin Mubarak. Kata Rasulullah, engkau telah berbuat baik kepada salah satu cucu perempuanku, wahai Abdullah bin Mubarak. Mulai saat ini, mulai hari ini, dan mulai tahun ini, aku udah minta kepada Allah agar Allah mengutus satu malaikat setiap tahunnya sampai yaumul qiyamah, sampai selesainya dunia ini. Engkau setiap saat di bulan-bulan haji, di hari-hari haji, engkau haji, Allah utuskan malaikat yang untuk menyerupai dirimu sehingga kamu setiap tahun akan haji sampai yaumul qiyamah. Shallu ala Muhammad. Cuman berbuat baik segitunya. Allah utus malaikat satu khusus menyerupai Abdullah ibn Mubarak setiap tahun biar haji ngegantiin Abdullah ibn Mubarak sampai yaumul qiyamah. Shallu ala Muhammad.